Babi bu, babi bu. Hah? Betuah punya budak. Bilang apa tadi kau? Itu mah babi bu. Gak boleh ngomong gitu. Tetapi itu dari Pak Ustadz mak. Tuh lihat, marahin aja Pak Ustadznya. Kalau gini sih nggak apa-apa, Ibu senang. Lanjutin deh belajarnya. Rehan bangun pagi, buru-buru mandi dan pakai seragam. Ma, Rehan berangkat duluan ya. Hari ini ada ujian. Sampai sekolah, gerbang masih dikunci. Tiba-tiba ada satpam mendekat. Rehan ngapain ke sekolah? Ini hari Minggu loh. Akhirnya Rehan pun pulang dengan penuh kekecewaan. Makanya lain kali lihat kalender. Lihat, itu ada cewek nangis sendirian. Di kelas itu kosong, gak ada siapa-siapa. Lu salah lihat kali. Jam pelajaran masuk. Kenapa lu ada di sini? Sebenarnya gua hantu. Gua mau ngomong sesuatu. Gua tunggu lu di tempat tinju. Aneh banget sih, masa gua disuruh nunggu di ruang tinju? Ngagetin gua aja lu, dasar setan. Tolong bantuin gua. Bantu apa? Gua nggak bisa tenang. Mayat gua masih dikunci di toilet. Nggak ada yang tahu. Terima kasih Reza. Kamu baik banget. Sekarang dia sudah tenang di surga. Bangke lu ngagetin gua. Gua pakai baju pocong pasti makin kaget si Sinta. Hah? Hah? Untung aja gua gak ketabrak. Pasti dia bakal kaget banget. Kok dia gak kaget sih? Hah? Si Rian meninggal. Hah, aneh banget. Kok gua meninggal sih? Hah? Yang meninggal beneran gua. Rina, kamu nggak boleh main di luar. Oh, aku ingin main di taman. Gosok aku. Aku akan kabulkan keinginanmu. Kamu mau apa? Rino ingin punya kembaran. Gampang, ini dia. Wah, kamu gantikan aku di sini ya. Aku mau main. Oke. Apa lihat? Aku gak mau berbagi. Mau ngapain kamu? Hah, Rina. Hah? Berantakan. Ini perbuatanmu, Rina. Yuk, Rina, rumah berantakan gara-gara kamu. Cepat bersihkan. Huh? Kasarkan itu. Makanya jangan ragu. Sekarang Taiga bakal jadi milik gua. Istirahat dan tenang. Bye. Berhenti ngomongin. Sekarang kau terima. Teman-teman, ada apa nih rame-rame? Ada tak? Apa yuk? Kami juga gak tahu tak. Ya udah awas biar aku cek. Masih anget ini mah. Apanya tak? Nya lah. Tuh benar kan? Anget banget malah. Kenapa kamu makan tak? Buat mastiin aja. Otak ya. Wanita ini memasang aplikasi pendeteksi suara hantu saat dia tidur malam. Tangan cewek ini digergaji di neraka karena suka mencuri dan gak pernah like video orang. Aplikasi itu akan merekam suaranya saat montok, saat tidur, ataupun berguling-guling. Sampai tiba-tiba dia mendengar suara di aplikasi itu. Jam 2 pagi ada suara orang kacau-kacauin barang. Malam harinya pas dia terbangun, tiba-tiba ada suara pria misterius yang membuatnya ketakutan karena dia cuma sendiri bersama anaknya. Akhirnya wanita ini memutuskan pindah ke rumah yang baru dan akhirnya dia bisa tidur dengan tenang di rumah barunya. Pulang bareng yuk, Mio. Gak usah sok dekat deh. Mio, tunggu. Dengerin aku. Kamu kenapa sih nggak suka sama aku? Berapa nilai ulangan matematik kamu tadi? Memangnya kenapa? Bilang berapa? 100. Kenapa sih nilaimu selalu tinggi? Padahal aku rajin belajar, kamu enggak. Kamu pemalas, tapi kenapa bisa tinggi? Aku benci samamu. Ya ampun Mio, lagi-lagi nilaimu di bawah Yuta. Aku cuma salah satu soal aja, Ma. Ya, makanya kamu kalah dari Yuta kan? Kau harus belajar lebih keras. Mio nggak bisa ngalahin Yuta. Ya udah, Yuta aja jadi anak Mama. Anak ini kapan majunya kalau gitu aja udah nyerah? Papa Mama mau kemana? Nenek Yuta meninggal dunia, jadi Papa dan Mama mau ke sana. Kasihan Yuta. Kasian apanya? Nenek Mio juga udah meninggal. Mio, Yuta itu anak yatim piatu. Orang tuanya sudah meninggal. Dia cuma punya nenek dan neneknya sudah meninggal. Nanti Yuta akan dimasukkan ke panti asuhan. Apa? Yuta, kamu yang sabar ya. Kamu ikut kami aja, jangan ke panti asuhan. Gak perlu, gak apa-apa kok aku di panti asuhan. Lagian kan kamu benci sama aku. Aku nggak benci. Ayo, Pam.
Mama, Yuta ikut kita ya, jangan dimasukin ke panti asuhan. Yuta, ikutlah dengan kami. Kami akan jadi walimu. Ambulan, itu nenek, nenek. Nenek, jangan pergi, Yuta sendirian. Besok pagi aku harus bangun lebih pagi untuk berdagang. Yuta makin lama jadi keinget nenek. Yuta, kamu hari ini tidak ke sekolah. Nenek aku meninggal, jadi aku harus jualan dagangan nenek aku. Ya udah Yuta, aku ke sekolah dulu ya. Anak kecil, aku beli cilok kamu 1 mangkok. Baik, Paman. Wah, kesempatan nih, ada uang. Loh, kenapa Paman itu cepat kali perginya? Tidak, uangku hilang. Paman, balikin uang aku. Cepatlah, kamu kejar penjahatnya. Siapa? Hei kamu, jangan bergerak atau aku tembak. Yuta. Yud, bertahan Yud. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Buka, aku mau keluar. Ah, kenapa tidak dari tadi saja sih? Ayah, itu ayah, tunggu. Rika, anakku. Rika, tolongin ayah lapar. Ini ya, Rika bawa makanan. Diam di tempat. Rika, ayah pamit dulu ya nak. Ayah kemana lagi? Rika kangen ayah. Ayah dan anak mereka bermain peta umpet. Si anak bersembunyi di samping kuburan, tiba-tiba kuntilanak bangkit dari situ. Si ayah mencari anaknya namun tidak ketemu. Bahkan dia sampai nanya warga sekitar tapi tidak ada yang tahu. Malam pun tiba si ayah pulang ke rumah, ternyata sudah ada anaknya bersama Kunti itu. Si ayah pun heran, lalu si anak menjelaskan bahwa dia sudah bermain bersama si Kunti dan bersenang-senang dan kepingin kuntilanak itu jadi ibunya. Si ayah pun dan si Kunti menikah. Rio sangat menyukai si Dina, sahabat sejatinya, tapi dia tidak berani mengungkapkannya. Walaupun setiap hari mereka selalu bersama bahkan pulang sekolah pun bareng terus, Rio tetap tidak berani menyatakan cintanya. Besok ada acara makan bersama di rumahku. Kamu mau ikut nggak? Iya, aku ikut. Mah, kenalin ini Dina, teman sekelasku. Cantik kan, Mah? Iya, dia cantik kayak mama waktu muda. Keesokan harinya Rio memberanikan dirinya untuk menyatakan cinta kepada Dina di belakang sekolah. Din, sebenarnya aku suka kamu dari lama, cuman aku nggak berani ngomongnya. Kamu mau nggak jadi pacarku, Din? Maaf Rio, sebenarnya aku nggak mau pacaran sama kamu. Aku mau kita sahabatan aja. Maksud kamu apa? Sebenarnya aku suka sama abang kamu. Maaf ya. Gak semudah itu, Haina. Haina kasih uang, Ma. Wah, Haina pasti bantu mama merawat. Haina, jagakan dia. Gak mau, Haina sibuk. Tuh kan gak mau ngurus. Ma, aku lapar. Tunggu di sini ya, Nak. Mama carikan makanan. Pak polisi, ada zombie, Pak. Apa? Mana zombinya? Kok tidak ada? Dasar polisi bodoh. Nak, ini makanan kamu. Dina selalu datang paling pagi ke kelas. Tujuannya satu, hanya untuk menaruh surat cinta di meja Ilham. Si cowok pendiam yang duduk paling pojok. Sudah 5 hari berturut-turut dan Ilham belum membalasnya. Dina kesal. Keesokan harinya dia kirim surat lagi. Temui aku di belakang sekolah pas jam pulang. Siapa ya? Bel pun berbunyi. Dina deg-degan nunggu di belakang sekolah. Langkah kaki mulai terdengar, ternyata itu si Ilham. Ada apa lo ngajakin gua kesini? Sebenarnya gue suka sama lo, Ilham. Hah? Tiba-tiba dari balik tembok, Raka muncul sambil senyum malu. Sebenarnya surat cinta yang lu kirim itu salah naro. Itu bukan meja Ilham, itu meja gua. Roti. Saya beli Kak semuanya. Nona serius? Ambil aja kembaliannya. Terima kasih banyak Nona. Ma, akhirnya aku bisa bawa mama ke rumah sakit. Alhamdulillah. Jadi berapa Bu totalnya? Sudah dibayar Kak. Siapa yang bayar? Kakak
Siapa itu? Bukannya kamu yang tadi borong rotiku ya? Iya emang, Kenapa kamu selalu membantuku? kakak gak inget ya? Aku adalah orang yang pernah kakak selamatkan saat dulu tenggelam. Ternyata kamu